nama saya Marla Epipania Payung dengan NIRIM 1020229320 kelas B Etika Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya akan membahas tentang perspektif atau pandangan etika Kristen tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana pandangan etika Kristen tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen, kita akan melihat sebuah video tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen yang saya ambil dari YouTube. Dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Kita akan bahas malam ini dalam kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Ada beberapa contoh-contoh kasus yang ada yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber. Pada tahun 2017 yang pertama ini yang Jadi pada tahun 2017 ada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Jali, yang diduga terlibat plagiarisme dalam pembuatan disertasi beberapa pejabat Sulawesi yang menjadi mahasiswa doktoral di kampus UNJ. Ini program doktor. Setelah melihat video tersebut, kita akan memahami apa itu etika Kristen, plagiarisme dan pandangan etika Kristen tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen. Nah, sebelum kita masuk dalam pandangan etika Kristen tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen, kita perlu mengetahui apa itu etika Kristen. Jadi, etika Kristen menurut Bertens adalah nilai moral yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok. Nah, dalam mengatur tindakan dan perilaku. Jadi, etika Kristen adalah sebuah nilai yang dimanifestasikan dalam tingkah laku berdasarkan Alkitab yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui apa itu etika Kristen, kita juga perlu memahami apa itu plagiarisme. Jadi, plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menyalin karya, ide atau tulisan orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya kepada pemilik aslinya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, plagiasi merupakan aktivitas pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai karangan sendiri. Dalam konteks akademik, plagiasi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap etika dan hak cipta. Jadi, plagiasi dianggap sebagai pelanggaran etika dalam dunia akademik dan berakibat kepada hal yang serius, termasuk sanksi atau hukuman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika Kristen dan plagiarisme, kita akan melihat bagaimana pandangan etika Kristen tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen. Nah, dari perspektif etika Kristen, plagiasi yang dilakukan oleh dosen dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang serius yang dapat merusak integritas akademik dan moral, serta dapat memiliki dampak negatif pada mahasiswa dan komunitas akademik secara keseluruhan. Nah, dalam pandangan etika Kristen, plagiasi yang dilakukan oleh dosen merupakan hal yang tidak baik, baik itu dalam hal kejujuran, tanggung jawab. Nah, dosen memiliki tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa. Nah, ketika dosen melakukan plagiasi, berarti dosen melanggar etika akademik yang dapat merusak kepercayaan yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, dari sudut pandang etika Kristen, plagiasi yang dilakukan oleh dosen merupakan tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kasih.
Nah, dosen diharapkan dapat menjaga integritas akademik dan menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa. Demikianlah yang saya dapat sampaikan tentang pandangan etika Kristen tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen. Shalom dan terima kasih.